Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Nur Rahma SPD, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bantai. Pada kesempatan ini, saya akan membuat kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara modul 1.1 koneksi antar materi. Pertama-tama, kita akan membedakan pendidikan dan pengajaran, karena pendidikan dan pengajaran sering kita sandingkan bersama-sama. Akan tetapi, pendidikan dan pengajaran tidaklah sama, di mana pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu atau pengetahuan, serta memberikan keterampilan kecakapan hidup kepada murid yang dapat bermanfaat secara lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, baik sebagai manusia, sebagai masyarakat, sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sehingga dengan demikian, pendidikan dapat menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, serta menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Sebelum mempelajari modul 1.1, pemberian layanan yang saya lakukan hanya terpusat pada penyampaian informasi saja. Dengan kata lain, hanya terpusat pada peserta didik saja. Kemudian, jika semua tahapan dalam rencana pelayanan sudah terlaksana, maka saya menganggap apa yang saya lakukan sudah tuntas. Selanjutnya, murid sebagai objek dalam pelaksanaan layanan. Tidak memperhatikan apakah informasi yang saya sampaikan dapat dipahami atau tidak oleh peserta didik. Seringnya meminta siswa mengerjakan LKPD dari materi layanan tanpa adanya umpan balik, sehingga saya sering merasa gagal atau mengeluh jika banyak murid yang tidak dapat berbuat sesuai dengan materi yang telah saya sampaikan. Setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang selama ini saya pikirkan tentang bagaimana itu kurikulum merdeka dan yang saya lakukan selama ini kurang tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran atau pemberian layanan secara menyeluruh, bukan hanya memperhatikan satu aspek pembelajaran seperti kognitif. Akan tetapi semua aspek pembelajaran perlu diperhatikan seperti aspek afektif, spiritual, kognitif, psikomotorik, sosial, dan budaya. Menjadikan murid sebagai subjek dalam pemberian layanan, seperti adanya kebebasan dalam berekspresi, kebebasan dalam berpendapat, kebebasan dalam berkreasi, sehingga dapat mewujudkan proses pembelajaran yang menyenangkan. Saya menyadari bahwa sebagai pendidik, kita harus bertindak sebagai fasilitator dan membimbing siswa, bukan hanya sekedar transfer ilmu saja. Selanjutnya, harus mempelajari karakteristik murid. Kemudian, guru harus ikhlas dan penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati menerima peserta didik kita. Dan yang paling penting, memberikan kesempatan kepada murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar
belajar Dewantara. Yang dapat saya terapkan, yang pertama, membuat rencana pelayanan yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid dalam proses pemberian layanan, bimbingan, dan konseling. Selanjutnya, menerapkan pemberian layanan bimbingan dan konseling dengan kreatif, berpikir kritis, komunikatif, dan kolaborasi sesuai dengan pembelajaran abad 2.1. Demikianlah kesimpulan dan refleksi dari saya. Terima kasih. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.